Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Sampai kita pada closing statement, pernyataan penutup, dan saya lemparkan kepada floor. Ada Bapak pengacara di sana yang ingin menyampaikan sesuatu. Silakan, perkenalkan dulu Pak. Ya, terima kasih. 2,5 menit Pak ya, jangan panjang-panjang. Terima kasih Bung Aiman dan para peserta yang hadir. Rakyat bersuara. Ini ya rakyat bersuara. Narasumbernya cukup bagus-bagus, ahli-ahli lagi kan. Ini ilmiah semua nih. Tapi yang satunya hukum. Jadi kalau hukum dengan ilmiah itu sangat berbeda kecuali keterkaitannya pada pembuktian. Sederhana sekali sebenarnya Bung Aiman. Jadi gini, saya melihat tadi perkara yang belum dijawab. Saya bantu dikit jawab. Bahwa terkait dengan etika ilmiah tadi. Ya kan? Kalau etika ilmiah itu kan, kalau nggak salah ini kita orang hukum bukan nggak belajar etika ilmiah, kita belajar etika hukum. Tetapi kalau etika ilmiah setahu saya itu tidak, yang saya baca barusan juga bahwa ilmuwan tuh harus menghormati hak-hak orang lain gitu. Dalam meneliti. Apakah itu ranah private apa bukan? Itu yang pertama. Jadi jangan sampai temuannya merugikan. Yang saya baca. Bentar, jangan sampai temuannya merugikan orang lain. Anda Betul sekali, Bung Aiman. Dan menimbulkan gejolak. Oke, itu baik. dulu. Baik. Terus yang kedua, Bung Aiman. Terakhir ya. Ya, yang kedua, jangan diterahin dulu, Bung Aiman. Waktunya terbatas soalnya. Ya, jadi yang kedua, Bung Aiman, bahwa mens rea dari suatu tindak pidana. Niat jahat. Oke. Ya, ini kan persoalannya dilaporkan kan, yang kita bahas kan, bukan persoalan ijazah palsu dulu kan, ini pelaporan terhadap terlapor dan pelapor. Nah kalau kita mau membahas persoalan pidana, itu mens reanya dulu, dia terpenuhi apa enggak. Kemudian yang terakhir nih Bung Aiman, yang disampaikan saudara saya Bung Roy itu saya hormati sekali tuh Bang Roy. Jadi gini, bahwa LP ditolak, tidak boleh nolak LP. Tidak boleh nolak LP. LP itu tidak akan pernah ditolak. Tetapi bahasanya di penyidikan itu belum cukup bukti. Beda. Sama aja. Beda. Karena kenapa? Di aturan kepolisian tidak boleh menolak LP. Ya harusnya memang. Gak boleh, memang gak boleh Pak. Ya. Tunjukkan aturannya boleh menolak LP. Nggak boleh. Wajib diterima. Selama Itu buktinya cukup. Selama buktinya cukup. Atau ada bukti permulaan. Ya. Dan mens rea. Oke. Saya rasa itu. Satu sedikit lagi. Satu pertanyaan aja. Oke. Kayaknya saya nggak salah deh. Bapak pengacara ini juga yang kemarin melaporkan ke Bareskrim ya? Saya. Iya nggak? Jujur aja. Saya yang membuat. Ikut rombongan kan, lapor kan? Dumasnya. Saya yang membuat dumasnya. Oke, ya udah clear. Berarti kan dari kelompok mana udah ketahuan. Jadi jangan berkelompok dulu. Jangan berkelompok dulu. Jadi gini loh. Tadi karena bicara, baik terima kasih sudah. Tadi bicara soal ilmiah tidak boleh. Ini etika ilmiah, etika ya. Tidak boleh merugikan orang lain. Saya ke Bung Rismon dulu. Sekaligus pernyataan penutup. Ya, ijazah maupun skripsi itu untuk publication ya. Setiap yang dipublikasikan ya wajib bersedia untuk diteliti ya, dikoreksi, ditelaah. Jadi sepanjang saya ya bisa mempertanggungjawabkan keilmian saya, kalau nanti dipanggil oleh penyidik saya siap ya, bukan berarti saya takut. Saya akan mempertanggungjawabkan di depan penyidik. Gitu loh, keilmian saya, gitu loh, ya. Oleh karena itu, ya saya tantang untuk penyidik, gitu loh. Apakah kajian ilmiah kami itu kriminal? Karena begini, kalau dalam ilmu fake document analisis dan fake yang lain itu outputnya ada dua dalam kajian ilmiah, palsu atau asli. Terserah kalian mau suka atau tidak, itu penelitian, itu loh. Terserah suka atau tidak. Jadi, ya menurut saya, ya
harusnya publik ini semakin senang kalau banyak di public discussion itu penuh dengan diskusi-diskusi ilmiah. Terserah kalian suka atau tidak suka, terserah kalian dirugikan atau tidak dirugikan. Itu yang harus kita hargai gitu loh. Bayangkan kalau nanti ada orang lagi meneliti yang lain, nggak suka, lapor. Bagaimana masyarakat kita ini bisa terpintarkan, tercerahkan kalau dikit-dikit lapor. Terus nanti ahli yang lain juga berbicara, lapor. Saya bukan karena saya tidak takut dilapor, saya akan datang. Saya terangkan semua kajian saya kepada penyidik. Gitu loh. Try me. Ya, gitu, Pak. Oke. Selanjutnya kita akan berikan kesempatan pada yang lain sekaligus pernyataan menutup. Sekaligus juga pertanyaan publik. Ini kan Pak Jokowinya udah selesai. Udah mau istirahat. Jangan, ini bacaan di komentar-komentar ya. Sudahlah, nggak usah dikuyo-kuyo. Untuk apa juga ijazah palsu dan seterusnya. Toh udah nggak jadi presiden, kenapa baru sekarang dan seterusnya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan itu. Mungkin saya kesempatan dulu. Kita gantian dulu Bu ya, silakan. Ya, sedikit merespon Bung Rismon tadi. Saya sepakat, 100% saya sepakat sama Bung Rismon ini. Tentang keterbukaan informasi, ya, mengedukasi publik, saya sepakat, Bung. Saya juga tadi sepakat tentang Anda menguraikan, menjelaskan tentang skripsi itu. Itu baru betul, cerdas sekali nih, khusus buat skripsi. Ya, dia pakai dokumen asli, dia lihat dokumen asli, tetapi tidak untuk ijazah. Ya, silahkan dengan kemampuan keahlian Anda, digital forensik atau apapun itu, ya, Anda menemukan data fakta apapun itu, tetapi bukan kewenangan kalian menyatakan ijazah Pak Jokowi asli. Tadi dasar hukumnya di atas sudah saya jelaskan. Itu kebebasan Anda, itu hak Anda untuk berekspresi menyatakan pendapat. Tetapi jangan melanggar hak orang lain. Jangan menyerang kehormatan orang lain. Jangan memfitnah orang lain. Jangan mendiskreditkan orang lain. Tadi Anda bertanya, apa modusnya? Saya rasa itu. Kan track recordnya beliau-beliau ini kan jelas. Kita bisa lihat ya bahwa orang-orang ini ya tidak suka dengan Pak Jokowi, itu fakta. Itu fakta, itu tidak bisa dibuat, itu tidak bisa dibukti. Tidak bisa dinafikan. Itu fakta yang tidak bisa ditutupi. Tidak suka, punya kebencian kepada Pak Jokowi. Saya tidak tahu sampai kapan. Itulah yang mendasari sehingga ini jujur ini. Tadi Mas ya, orang-orang terdekat saya dengan narasi-narasi kebohongan ini yang terus dibangun, ijazah Pak Jokowi Goyang dia. palsu. Mereka goyang bertanya kepada saya, masa sih Pak ijazah Pak Jokowi palsu? Artis sebelumnya mereka tidak yakin, sekarang jadi ragu-ragu ya? Ragu-ragu. Inilah jahatnya narasi-narasi kebohongan yang dibangun terus-menerus di publik. Tapi ini kan ilmiah. Ilmiah apanya memakai data? Memakai data yang tidak diverifikasi, yang tidak punya data pembanding Ini yang jasa, dokumen ya? asli. Begitu kerja seorang ahli. Ahli apa seperti itu? Begitu loh. Itu statement sekaligus penutup dari saya. Terima kasih. Silakan Dokter Tifa. 2,5 menit. Iya, 2,5 menit. Ya, lebih Saya boleh. menjawab mengapa ini menjadi penting bagi bangsa kita ya. Oke. Bangsa yang membiarkan kebohongan menjadi fondasi kepemimpinannya adalah bangsa yang sedang menggali kuburnya sendiri. Era teknologi telah membawa satu ketetapan. Tidak ada lagi dusta yang bisa disembunyikan. Setiap kebohongan administratif akan terekam, terungkap dan tertelanjangi di hadapan sejarah. Ini bukan hanya tentang seorang individu. Ini tentang apakah bangsa Indonesia siap memasuki era peradaban tinggi di mana transparansi dan integritas menjadi nilai absolut. Jika Indonesia berani membersihkan dirinya sekarang, maka bangsa ini akan naik derajat, berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar dunia. Jika Indonesia takut, berkompromi, atau berpura-pura tidak tahu, maka bukan hanya masa depan bangsa ini yang hilang, tetapi juga harga dirinya sebagai umat beradab. Di era teknologi, hanya bangsa yang jujur yang akan bertahan. Bangsa pembohong akan musnah oleh tangan sejarahnya sendiri. Oke. Kalau tadi dikatakan bahwa proses ilmiah itu merugikan orang lain, apa jawaban Dokter Tifa?
kita bicara bukan tentang individu. Kita bicara tentang kelangsungan bangsa ini sampai ke depan. Kita masuk di dalam era peradaban tinggi, kita masuk di dalam era teknologi yang membuat kita tidak bisa lagi membiarkan setiap kebohongan sekecil apapun itu tetap dibiarkan begitu saja terjadi di negara ini. Kalau tadi dikatakan bahwa track record rekam jejak dari Bapak dan Ibu sekalian adalah pembenci Jokowi, apa jawaban Dr. Tifa? Salah besar. 2014 saya memilih Joko Widodo dengan kebanggaan karena saya berpikir Joko Widodo adalah alumnus UGM. Maka saya memilih Presiden Joko Widodo karena saya merasa bangga sebagai sesama alumni. Tetapi ketika kemudian setiap kali terungkap tentang ijazah ini, setiap kali terungkap tentang skripsi ini, membuat saya menjadi sedih. Kenapa? Kebanggaan saya, kecintaan saya dihianati dengan pembohongan yang kita bisa buktikan nanti di pengadilan. Silakan. Silakan, Pak. Ya, sejak kasus ini bergulir, Mas Roy, saya bertanya sebetulnya Anda bertiga ini sebenarnya tujuannya apa sih? Tadi sudah disebutkan oleh Dr. Tifa. Tujuannya membongkar persoalan ini, Anda bertiga mengekspos tanpa diverifikasi, tanpa bersabar menunggu sampai proses pengadilan. Anda bertiga akan dipakai sebagai ahli untuk menyatakan keahlian Anda. Tapi Anda bertiga justru tidak sabaran. Nah, ini pelajaran bagi Anda bertiga sebagai ahli untuk belajar bersabar, menentukan waktu yang tepat untuk proses hukum. Jadi sebetulnya yang Anda jelaskan semua ini secara hukum itu berguna bagi ilmiah, tapi tidak berguna untuk masyarakat umum. Tidak berguna untuk masyarakat umum. Karena belum diverifikasi secara hukum, dan siapa yang menyatakan bahwa barang ini palsu itu adalah hakim dalam proses pengadilan. Jadi Anda bukan hakim. Saya tidak percaya Anda bertiga bukan hakim. Anda bertiga bukan penegak hukum juga. Anda kurang etis menilai bahwa seseorang itu menggunakan ijazah palsu, kemudian tanpa juga minta izin kepada yang bersangkutan untuk diteliti, ya kan? Jadi sebetulnya secara ilmiah Anda benar, tapi etisnya kurang begitu. Oke. Jadi pelajaran penting bagi Anda bertiga supaya belajar bersabar. Lebih baik nggak usah diungkapkan ya Pak ya. Lebih baik nggak usah diungkapkan, itu lebih baik mungkin. Lebih baik tidak usah diungkapkan. Mereka Hasil bertiga tidak usah penelitian itu mengungkapkan. lebih baik lagi nggak usah diungkapkan Lebih ya baik kan. begitu, tunggu saja kita proses hukum ya. Ya. Oke. Silakan Mas Roy. Sekalian menjawab, Terima kasih. Mas Roy. Oke, terima kasih. Sekali lagi tidak perlu diulangi, itulah kecintaan kami terhadap alma mater kami, Universitas Gadjah Mada. S1, S2, kami semua ada di sana. Dan itulah justru kecintaan kami, itu membuat kami itu melihat kenapa kok UGM berubah. Ya, kenapa kok berani-beraninya mengkonfirmasi sesuatu yang belum jelas keasliannya. Dan itu mulai muncul, nanti akan terbuka deh semuanya. Itu dikreasi tahun berapa, siapa aktor intelektual yang berada di baliknya. Nanti akan terbuka? Nanti akan terbuka. Dari mana Anda bisa yakin itu? Insya Allah. Ya, nanti akan terbuka. Ini yang namanya Atau Anda udah punya datanya jangan-jangan? ada. Tunggu aja tanggal mainnya. Tapi artinya gini. Dan Anda akan buka semua itu di pengadilan? Pasti. Ya, pasti. Tapi yang jelas gini. Hak ilmuwan, hak peneliti, hak akademik itu mengungkapkan, tidak perlu tunggu sampai ke pengadilan. Kalau itu ya, kami katakan ya. Memang betul, bisa saja seorang peneliti itu salah. Saya juga tidak pasti 100% benar, Mas. Tapi kami tidak boleh bohong. Kami ini tidak akan bohong. Kalau ya kita katakan ya, kalau enggak kita katakan enggak. Kenapa ini kita ungkap sekarang? Supaya kita tidak mengulangi lagi tragedi ini. Ini tragedi besar bagi Indonesia. Ya, pernah memiliki pemimpin dengan ijazah yang diragukan atau dengan kata lain palsu. Karena sekarang pun ya indikasinya sudah ada. Yang sekarang masih menjabat saja. Itu pun nggak jelas juga, Mas. Mulai dari SMA-nya nggak jelas, 2 tahun Kalau berani di Solo, sebut nama, biar ya. besok saya laporin. Oh iya langsung, udah jelas yang menjabat siapa, anaknya siapa, udah jelas. Iya, udahlah nggak usah mancing-mancing kamu. Ya, saya nggak akan Sebut nama kepancing. kalau jantan. Oh, kita udah jantan, kita udah klip. Besok akan ada jelas. Jilat siapapun bisa. Iya. Jilat kekuasaan Iya. itu. Oh dia nggak usah jilat, Mas. Keberanian untuk menjilat kekuasaan. Sudah jadi komisaris kok, jadi nggak usah jilat dia. Ya udah dapat jabatannya. Jadi artinya, Mas, itu nanti akan clear ya. SMA-nya nggak jelas, kemudian pernah ngaku S1 di Singapura, ternyata Singapurnya juga nggak clear. S2 di Sydney, di Universitas Teknologi Sydney, ternyata itu hanya matrikulasi, clear. Kita tidak ingin punya pemimpin dengan kualitas itu. Ya, kecil aja kemarin dia udah bohong kok. Masa ada
likes-nya cuman berapa, yang dislike-nya 10 kalinya. Ya, jadi dia bikin monolog like-nya. Terus setelah itu dia ubah lagi. Ya, dia ubah lagi. Dia beli ini kejahatan ini ya. Beli apa? Beli likes di internet, beli likes. Jadi supaya seolah-olah postingannya itu diakui Di YouTube maksudnya? di YouTube. Oh, dari Kan? mana dia beli likes, Mas Roy? Tahulah kita, ahli kita, ya kan? Gitu. Kita Nanti tahu. dilaporin lagi karena Oh silakan, ada buktinya kita Tapi nggak rekam berani satu demi sebut satu. nama, jadi nggak bisa dilaporin. Nggak, yang Nggak usah orang tahu semua, nggak usah disebutin nama, dia juga nggak pernah nyebut nama kok. Gitu Mas. Jadi sekali lagi, insya Allah apa yang kita buktikan ini adalah clear, apa yang kita buktikan ini adalah jelas. Tapi apa? Pengadilan kita juga kita tuntut untuk supaya clear, equality before the law. Ya, jangan sampai kemudian ada istilahnya apa? Bukan diskriminasi, tapi kriminalisasi yang kemarin sudah terjadi itu pada Bambang Tri dan juga Gus Nur. Ya gitu. Tapi insya Allah kita siap. Satu lagi yang penting Mas, untuk membuktikan kesiapan kita besok pagi Mas, Rabu tanggal 30 Ya. April itu kita akan menyatakan ini, mendeklarasikan ini di Gedung Juang 45 jam 9. Kalau Anda 9 datang pagi. 9 pagi. Yang Siapa pro aja maupun itu? yang pro maupun yang kontra silakan datang. Siapa aja adalah kami plus akademisi dari berbagai kampus. Itu sudah mendukung. Ada profesor, ada guru besar juga datang. Oke, besok 9 pagi di Gedung Juang 45 di sini dong Ya, dekat. di sini. Oke, Oke. baik. Ya, terima kasih Mas Aiman. Jadi ini saya katakan, tujuan daripada pelaporan yang dilakukan oleh klien kami di Polres Jakarta Pusat tiada lain untuk menjaga ketertiban umum dan melindungi masyarakat dari bahaya tindak pidana penghasutan. Yang kedua, ini belum apa-apa, belum dipanggil ya oleh pihak penyidik kepolisian sudah menyampaikan seolah-olah ya ada kriminalisasi ya. Saya sebagai kuasa hukum pelapor sangat menjamin bahwa kami tidak melakukan cara-cara kotor dalam menegakkan hukum. Kami benar hadir ya, klien kami hadir karena ya kewajiban sebagai masyarakat melihat ada tindak pidana ya melaporkan kepada pihak berwajib. Ini juga cara klien kami mendorong masyarakat untuk terlibat aktif. Kalau melihat tindak pidana hendaknya mempercayakan proses hukum itu kepada pihak berwajib. Jika ada saudara-saudara juga yang melakukan penelitian, temuan ya yang berkaitan dengan pidana, hendaklah itu disampaikan atau ditempuh jalur hukum. Karena itu juga cara kita mendidik bangsa ini membangun demokrasi yang baik. Terima kasih Mas Aiman. Saya yakin banyak dari kita, apakah di sini, di luar sana, di media sosial, yang tadinya yakin bahwa ijazah Pak Jokowi adalah asli, namun sekarang karena begitu banyak perdebatan pro dan kontra, meragukannya. Dan itu adalah hal yang wajar. Tapi apakah itu benar, ataukah yang asli yang benar? Jangan tanya pada rumput yang bergoyang, tapi tanyalah pada bukti yang akan bergulir di pengadilan. Saya Aiman Wicaksono, sampai berjumpa pada Rakyat Bersuara berikutnya. Terima kasih Mas Ray. Thank you. Acara ini dipersembahkan oleh